Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinal Gita. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas 3A. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa rangkuman materi yang telah saya pelajari dan saya pahami pada mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran. Yang dimana tugas-tugas dari sejak awal semester hingga final test ini yaitu berupa merangkum dari semua judul-judul pembelajaran yang ada. Dan langsung saja, yang pertama itu adalah pada materi pertemuan pertama ialah pengertian dan konsep kurikulum. Dan dalam materi ini, kurikulum adalah seperangkat rencana-rencana dan pengaturan-pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan dalam pembahasannya dalam materi yang di minggu kedua ialah berupa landasan-landasan pengembangan kurikulum, yang dimana landasan ini memiliki dua tujuan. Yang pertama ialah landasan filosofis, yang berarti dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis. Dan yang kedua ialah landasan psikologis, yang dimana dalam proses pendidikan terjadi suatu interaksi antar individu, yaitu antar peserta didik dengan pendidik, dan juga antara peserta didik dengan orang-orang yang lainnya. Dan pada di pertemuan yang ketiga itu mengenai komponen-komponen kurikulum pembelajaran, yang dimana dalam materi ini dalam kurikulum pembelajaran terdapat 4 komponen. Yang pertama ialah adalah komponen tujuan, yang berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Yang kedua ialah komponen isi atau materi pembelajaran, yang dimana berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Dan yang ketiga adalah komponen metode or strategi, yang dimana merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran sangat penting karena mempunyai tujuan untuk mengimplementasikan kurikulum tersebut. Dan yang terakhir adalah komponen evaluasi. Dan komponen evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum or inseparable dari kurikulum. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum itu perlu dipertahankan atau tidak. Dan yang keempat adalah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yang dimana mempunyai beberapa prinsip di dalamnya. Yang pertama adalah prinsip relevansi, yang secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum. Dan yang kedua adalah prinsip fleksibilitas, yang dalam pengembangan kurikulum mengusahakan dalam pelaksanaan memungkinkan terjadi penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang. Seperti sekarang di kala pandemi, sekarang berubah, semua kurikulum itu berubah menjadi semuanya sistem online. Dan ini adalah salah satu contoh prinsip fleksibilitas yang ada dalam kurikulum. Dan yang ketiga adalah prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun horizontal. Dan prinsip efisiensi, yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum ini dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal. Dan yang terakhir adalah prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum tujuannya tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dan untuk materi selanjutnya itu ialah pendekatan, model, dan prosedur pengembangan kurikulum, yang dimana dalam ini adalah pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu, yang berarti dalam sebuah pengembangan kurikulum harus ada pendekatan terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya ialah evaluasi kurikulum. Dan dalam materi tersebut dijelaskan dan bisa rangkum bahwasanya penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan.
Dan materi selanjutnya itu ialah perkembangan kurikulum di Indonesia. So we talk about the developments of the curriculums in our country. Dan kurikulum pendidikan di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan dan sebelum Indonesia merdeka. Meski kurikulum yang ada masih tidak kompleks, kurang lebih telah 8 kali Indonesia melakukan pergantian kurikulum sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Dan itu merupakan salah satu perkembangan kurikulum di Indonesia yang saat ini kita harus tahu. Dan pembaharuan kurikulum, yang berarti dalam materi ini saya bisa rangkum adalah sesuatu gagasan atau praktek kurikulum baru dengan mengadopsi bagian-bagian yang potensial dari kurikulum tersebut dengan tujuan memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dan kemudian adalah konsep dasar pembelajaran, yang dimana pembelajaran sebagai instruction merupakan akumulasi dari konsep mengajar, dan konsep belajar penekanannya terletak pada perpaduan antara keduanya, yakni kepada penumbuhan aktivitas subjek didik. Dan materi selanjutnya ialah komponen-komponen pembelajaran. Dan pandangan mengenai konsep pembelajaran terus-menerus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai perkembangan iptek. Pembelajaran sama artinya dengan kegiatan mengajar. Kegiatan mengajar dilakukan oleh guru untuk menyampaikan pengetahuan kepada siswanya. Dan komponen tersebut meliputi kurikulum, guru, siswa, materi, metode, dan evaluasi. Pelaksanaan pembelajaran adalah operasionalisasi dari perencanaan pembelajaran, sehingga tidak lepas dari perencanaan pengajaran atau pembelajaran yang sudah dibuat. Dan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Dan dalam hal ini adalah belajar dan pembelajaran seharusnya dilaksanakan dengan prinsip yang terkait dengan pertama adalah maintain student interest in learning agar proses transfer of knowledge, informasi, dan culture dapat terjadi dalam suasana yang nyaman. Salah satu tantangan dalam konteks pendidikan yang harus dihadapi oleh guru dalam kelas adalah menarik perhatian peserta didik. Dan transfer informasi akan mudah terjadi bila penyajian materi dilakukan oleh guru dengan cara yang menarik sehingga mampu menggugah motivasi terdidik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajarannya. Dan yang kemudian ialah pendekatan dan model pembelajaran. Dalam hal ini adalah pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis. Dan selanjutnya adalah inovasi pembelajaran. Proses pembelajaran pada siswa yang dirancang, dikembangkan, dan dikelola secara kreatif, dinamis, dengan menerapkan pendekatan multi ke arah yang lebih baik untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang kondusif bagi siswa. Dan ini adalah beberapa rangkuman yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Dan mungkin kedepannya saya berharap pembelajaran kurikulum bisa memberikan suatu inovasi-inovasi yang baru lagi buat saya dan pengalaman-pengalaman dalam pembelajaran kurikulum. Dan sekian dan terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.